Shalom, anak didik yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita kembali belajar bersama-sama dalam video pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya kita kembali berdoa. Sebelum berdoa kita bernyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan sorga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena kami kembali belajar pendidikan agama Kristen. Kami mohon kiranya Engkau memberkati kami Tuhan, baik itu peserta didik juga kami. Biarlah Tuhan memberkati, memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga kami dapat melaksanakan belajar mengajar melalui video pembelajaran. Terpujilah namamu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Shalom. Shalom, salam terkasih anakku yang dikasihi Tuhan. Video pembelajaran agama Kristen kelas 10 kurikulum sekolah penggerak. Bab 3 nilai-nilai Kristiani. Terambil di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Materi kita pertama yaitu hubungan antara kesan pertama dengan nilai. Dasar Alkitab untuk buah roh dan nilai-nilai Kristiani. Adapun capaian pembelajaran hari ini supaya peserta didik dapat memahami nilai-nilai Kristen. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita hari ini, saya mau bertanya kepada peserta didik. Kira-kira apa kesan pertama yang kamu tunjukkan ketika kamu berada dalam lingkungan yang baru? Apakah itu baik atau buruk? Sebagai pengikut Kristus, harusnya kita menimbulkan kesan positif di hadapan orang lain pada saat pertama kali bertemu. Namun, belum tentu itu terjadi. Hasil penelitian di bidang psikologi sosial menunjukkan bahwa kesan pertama yang muncul ternyata sulit untuk diubah, kecuali ada kesempatan
untuk mengenal orang itu dengan lebih dekat. Jadi, bila orang lain sudah memiliki kesan pertama yang negatif terhadap kita sebagai pengikut Kristus, maka sulit diharapkan kesan ini berubah menjadi positif. Hubungan antara kesan dan nilai. Sebagai pengikut Kristus, nilai yang kita miliki adalah nilai-nilai Kristen yang berbeda dengan nilai-nilai duniawi. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa nilai-nilai yang dimiliki pengikut Kristus haruslah mencerminkan apa yang Tuhan Yesus perintahkan. Jadi sebelum masuk dalam pembahasan Alkitab, Ibu akan bertanya, apa yang dimaksud dengan nilai? Nilai adalah sesuatu yang dianut oleh seseorang atau sekelompok masyarakat yang dapat dijadikan landasan, alasan, atau motivasi untuk bertindak. Semua orang memiliki nilai-nilai yang digunakan untuk menilai atau menentukan apakah suatu itu dapat dikatakan baik atau buruk. Nilai-nilai yang dimiliki biasanya telah berbentuk sejak kecil, yang diperoleh melalui hubungan dengan orang yang di sekitarnya, mulai dari dalam keluarga, sahabat, sampai lingkungan masyarakat. Menurut Bambang Darweso, nilai memiliki sifat-sifat berikut. Abstrak. Bersifat abstrak karena tidak dapat diindra. Yang dapat diamati adalah objek yang bernilai itu, misalnya kejujuran. Yang kedua, normatif. Artinya, nilai mengandung harapan, cita-cita, dan suatu keharusan, sehingga nilai memiliki sifat ideal. Nilai diwujudkan dalam bentuk norma sebagai landasan manusia dalam bertindak, misalnya keadilan. 3. Daya dorong atau motivasi. Motivator. Manusia adalah mendukung nilai. Manusia bertindak berdasar nilai yang diyakininya. Misalnya ketaatan. Anakku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Buah roh yang terdiri dari 9 bagian adalah bukti bahwa Yesus sangat mengasihi kita. Itulah sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup sebagai anak-anak Allah yang sudah ditebusnya melalui Yesus Kristus. Yesus telah menggenapi hukum Allah atas nama kita. Ia hidup melalui Roh Kudus Allah. Jadi, bila
kita hidup di dalam buah roh, maka kita pun akan menjadi orang yang hidup di dalam kasih. Artinya, kita menggenapi perintah Allah untuk mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Selanjutnya, nilai religius merupakan nilai kerohanian tertinggi dan mutlak, serta bersumber pada kepercayaan atau keyakinan manusia. Berbicara tentang nilai-nilai religius, orang percaya seyogianya memiliki nilai-nilai Kristiani, membuat kita menjadi manusia dewasa. Nilai-nilai ini terdapat dalam ajaran Yesus tentang hukum kasih. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Inti dari hukum tersebut adalah bagaimana kita mampu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Melalui hukum kasih ini, Tuhan Yesus mengajarkan nilai-nilai mengasihi, menghargai, berpikir positif terhadap orang lain, dan tentunya mengandalkan Kristus. Iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Dalam Yakobus 2 ayat 17. Sikap dan tindakan tersebut nilai-nilai valu yang merupakan standar yang ditetapkan Allah dalam firman-Nya. Beberapa nilai-nilai Kristiani yang terdapat dalam hati nurani dan harus ditanamkan kepada setiap generasi adalah yang pertama, kebenaran atau truth. Yang kedua, kesalehan. Yang ketiga, kekudusan, holiness. Yang keempat, kesetiaan, faithfulness. Yang kelima, keutamaan, excellence. Selanjutnya yang terakhir adalah kasih, love. Sedangkan nilai-nilai Kristiani dalam perbuatan meliputi buah roh yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, yaitu kasih, agape, sukacita, kara, damai sejahtera, eirene, kesabaran, makruthamia, kemurahan, Kristotes, kebaikan, kesetiaan, pistis, kelemah lembutan, praotes, dan pengendalian diri, egretia. Buah roh yang pertama adalah kasih. Kata yang dipakai oleh Paulus adalah agape, yaitu kasih Kristus yang tidak menuntut balasan. Kristus mengasihi kita hingga Ia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Yang kedua adalah sukacita, dalam bahasa Yunani kara. Berasal dari kata karis, yaitu rahmat. Sukacita yang muncul dari dalam diri kita adalah sukacita sejati yang berasal dari Allah dan tidak berkesudahan dan tidak tergantung dari kondisi yang sedang kita alami. Damai sejahtera. Bahasa Yunani eirene, terjemahan dari Ibrani shalom,
yaitu ekspresi dari kepenuhan, kesempurnaan, atau ketenangan jiwa yang tidak dipengaruhi keadaan ataupun tekanan dari luar. Damai sejahtera yang hadir karena kita hidup dalam Yesus Kristus. Selanjutnya adalah kesabaran. Bahasa Yunani makrotor. Ada dua kata dari kata makros, panjang, dan tumos, temperamen, yang bermakna panjang sabar sekalipun dalam kondisi sulit dan menderita sebagai pengikut Kristus karena Tuhan yang menjadi teladan. Selanjutnya adalah kemurahan. Bahasa Yunani Krestos. Tindakan yang bermanfaat dari orang lain tanpa peduli bagaimana tindakan orang itu sebelumnya kepada kita. Selanjutnya adalah kebaikan. Bahasa Yunani agatosin, merupakan karakter diri untuk dapat terus-menerus bersikap baik. Selanjutnya adalah kesetiaan. Bahasa Yunani pisteos, dedikasi diri kita kepada Allah dan sesama, setia kepada Yesus Kristus. Apapun menimpa kita, tetap setia. Yang selanjutnya adalah kelemah lembutan. Bahasa Yunani praotetos, dikenal sebagai kelemah lembutan, bukan merupakan kelemahan, melainkan kemampuan menguasai energi dan kekuatan. Dan yang terakhir adalah penguasaan diri. Dalam bahasa Yunani egrateia, maknanya mempunyai kuasa atas diri sendiri atau menguasai diri sendiri. Penguasaan diri adalah buah roh yang mengajarkan untuk melawan jalan-jalan dunia dan hidup dalam kehendak Allah. Kondisi yang tepat untuk menghasilkan buah roh. Kristus adalah pohon dan kita adalah buah dari pohon itu. Kualitas buah ditentukan oleh kualitas pohonnya. Sebagai pengikut Kristus, seharusnya kita sebagai buah yang memiliki kualitas yang baik karena kita berasal dari pohon yang baik. Pendapat McLaren 2013, 9 buah roh hanya dapat dihasilkan bila kita memelihara hubungan akrab dengan Tuhan. Tidak ada hal yang dapat menggantikan hal ini bila kita ingin memancarkan Kristus dalam apapun yang kita pikirkan, rasakan, dan lakukan. Pada pembelajaran hari ini cukup sekian. Dan kita bertemu kembali dalam pertemuan berikutnya untuk membahas kelanjutan dari bab ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Saya berdoa semoga pandemi ini segera berlalu. Sebelum menutupnya, kita akan kembali bernyanyi. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebelum kita menutup hari ini, kita akan berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Kami sudah belajar video pembelajaran. Kami mohon kepada Tuhan, kiranya Tuhan memberkati agar supaya video pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kami juga untuk orang lain. Kiranya Tuhan memberkati kami sehingga kami dapat belajar lebih lagi ya Tuhan, untuk dapat mengenal Engkau secara pribadi, untuk kami boleh semakin dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini kami mau menutup video pembelajaran kami hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Terpujilah namamu, Engkau yang menolong kami, memberkati kami, dan menopang kami. Biarlah Tuhan juga memberikan kesehatan di tengah-tengah pandemi ini. Terpujilah nama Tuhan kami Yesus Kristus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa kepadamu dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Ini kamu aku suka. Kesukaanku. Pegang ini. Pegang ini. Jadi kamu pegang ininya. Pegang ini. Pegang. Kalau kamu udah mandi, baca pakai teks. Kuncinya enggak salah. Enggak usah dia. Kan dari kanan